Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, ikhwah dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk bermajelis ilmu. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syama'il Al-Muhammadiyah atau Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang terakhir yang kita bahas adalah tentang babu ma jaa fi sifati khubzi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab terkait bagaimana sifat roti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Roti ya. Nah, dan kita sudah menyebutkan hadis yang pertama di bab ini, namun kita akan kembali mengulangi lagi hadis yang pertama yang berbunyi, qala al-muallif rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin al-Muthanna wa Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman bin Yazid yuhadditsu 'anil Aswad bin Yazid an Aisyah annaha qalat ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'iri yaumaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna dan Muhammad bin Bashar, mereka berdua mengatakan menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, dia mengatakan menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq, dia mengatakan saya mendengarkan Abdurrahman bin Yazid menceritakan kepada Aswad bin Yazid dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia mengatakan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang memakan roti dari gandum selama 2 hari berturut-turut sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadis ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya, bagaimana ketawaduan dan bagaimana kesederhanaan yang ada di dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang seperti ini, ya, ini hanya diketahui oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kalau ada sahabat yang mengetahuinya yang lain maka dia adalah pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Anas bin Malik. Karena ini berhubungan dengan apa yang beliau makan setiap harinya di rumah. Dan hadis ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja Aisyah sangat mengetahui apa yang dimakan oleh Rasulullah, apa yang dimakan oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Nah, kemudian kita menyebutkan, kita pindah ke hadis yang kedua. Haddatsana Abbas bin Muhammad Ad-Duwari qala haddatsana Yahya bin Abi Bukair qala haddatsana Harizu ibn Uthman an Sulaim bin Amir qala sami'tu Aba Umamah Al-Bahili yaqul ma kana yafdulu an ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzus sya'ir.
menceritakan kepada kami Abbas bin Muhammad Ad-Duwari. Dia mengatakan menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Bukair. Dia mengatakan menceritakan kepada kami Haris bin Uthman dari Sulaim bin Amir. Dia mengatakan saya mendengarkan Abu Umamah Al-Bahili mengatakan bahwa keluarga Nabi SAW yang disebut dengan Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW itu tidak pernah ada yang tersisa makanan di rumah beliau. Nah, jadi jangankan tersisa untuk disimpan keesokan harinya dan seterusnya. Nah, bahkan untuk kenyang dalam 2 hari berturut-turut, yaitu tidak pernah. Nah, apalagi sampai ada makanan yang tersisa yang tersimpan untuk 2-3 hari, apalagi untuk 1 bulan ke depan. Nah, yang dimana rata-rata kita di rumah itu ada ya beras yang tersimpan. Beras yang tersimpan untuk 1 pekan, ada yang tersimpan untuk 1 bulan. Ya, persediaan tersimpan untuk 1 bulan ke depan, dan seterusnya. Nah, sementara keadaan Nabi SAW itu tidak ada yang tersimpan, tidak ada yang disimpan untuk persediaan 1 pekan dan seterusnya. Nah, makanya dalam hadis disebutkan bahwa man kana indahu qutu yaumihi, barang siapa yang punya makanan yang bisa dia makan untuk hari itu, ya untuk hari itu, dan dia merasa aman di tempat tinggalnya dan sehat pada jasadnya, faka'annama hizat lahud dunya bi asriha, maka seakan-akan dia telah memiliki dunia dan seisinya. Ya, ini perkataan Nabi SAW yang hampir setiap hari kita merasakannya. Alhamdulillah kita sehat, kemudian aman di tempat tinggal kita, kemudian kita punya makanan yang bisa kita makan pada hari itu. Ya, bahkan bukan cuma pada hari itu saja. Ada yang bisa kita makan untuk 1 pekan kemudian, untuk 1 bulan kemudian. Yang kata Rasulullah 1 hari saja itu seakan-akan dia telah mendapatkan dunia dan seisinya. Sehingga orang yang sangat tidak bersyukur ketika dia telah mendapatkan semua ini, dia mendapatkan kesehatan, karunia kesehatan, keamanan, ada yang bisa dia makan, kemudian dia banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kurang bersyukur atau bahkan dia tidak bersyukur. Kenapa demikian? Karena dia selalu membandingkan dirinya dengan orang-orang yang berada di atasnya. Nah, yang kalau kita membandingkan diri kita dengan orang-orang yang di atas kita, maka yakinlah kita tidak akan pernah menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena betapapun hebatnya kita, masih ada orang yang di atas kita. Betapapun banyaknya karunia, nikmat, harta yang Allah karuniakan kepada kita, masih ada orang yang di atas kita. Sehingga ketika kita selalu membandingkan dengan orang-orang yang di atas kita, maka kita akan susah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nikmat yang kita selalu pandang, nikmat yang sederhana, yaitu nikmat sehat, itu sebenarnya adalah nikmat yang sangat besar. Cuman nanti kita rasakan kalau kita sudah sakit. Ketika Allah mencabut nikmat kesehatan tersebut, barulah kemudian kita merasa betapa berharganya yang namanya kesehatan itu. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fihi bayanu qillatu ta'ami ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu lam yakun yatabaqqa minhu syai' bal lam yakun kafiyan. Wa qad rawa al-Bukhari wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhalat imra'atun, ya, dalam riwayat yang lain ada seorang perempuan yang masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di rumahnya Aisyah, dan dia membawa 2 orang putrinya. Kemudian ya, anak kecil tersebut meminta sesuatu yang bisa dimakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Namanya anak kecil. Nah,
Dia masuk bertamu, kemudian ya dengan tanpa rasa malu dia meminta makanan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah mengatakan, falam tajid indi syai'an ghaira tamratin fa'ataituha iyyaha. Saya mencari-cari, tidak ada yang bisa saya berikan kepadanya kecuali satu butir kurma. Satu butir kurma saja. Kemudian dia pun memberikan kepada ibunya anak tersebut, dan ibunya membagi dua kurma tadi. Dibagi dua karena cuma satu kurma saja, sementara anaknya ada dua, maka dibagi dua. Nah, dibagi dua, walam ta'kul minha thumma qamat fa kharajat. Fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina fa akhbartuhu. Ya, kemudian ibunya tidak makan, yang makan cuma anaknya saja. Kemudian mereka pun keluar dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun masuk. Ya, setelah dia keluar, Rasulullah masuk. Kemudian Aisyah menceritakan kepadanya tentang anak tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan, manibtuliya min hadhil banat bi syai'in kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang dikaruniai dua orang putri, ya, dua orang anak perempuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia menanggungnya, dia menafkahinya, dia mendidiknya dengan didikan yang baik, maka itu akan menjadi sebab bagi ibunya, bagi orang tuanya, dia akan terbebas, dia akan terjaga dari api neraka. Nah, dan ini keutamaan bagi orang-orang yang dikaruniakan putri, anak perempuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua ataupun lebih. Ya, ketika dia menjaganya, merawatnya, mendidiknya, mentarbiyahnya menjadi anak-anak yang soleha, itu menjadi sebab bagi kedua orang tuanya akan dijaga, ya, dijaga dari api neraka. Nah, di mana ya di zaman sebelum Islam, di antara kebiasaan orang-orang musyrik adalah wa'dul banat, mengubur hidup-hidup anaknya, anak perempuannya, karena dianggap bahwa anak perempuan itu hanya menjadi beban, ya, hanya menjadi beban bagi keluarganya, ya, sehingga Rasulullah ingin mengingatkan kepada kaum muslimin bahwasanya mereka, khususnya anak-anak perempuan, mereka ini adalah karunia bagi kedua orang tuanya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang selanjutnya, haddatsana Abdullah bin Muawiyah al-Jumahi qala haddatsana Thabit bin Zaid an Hilal bin Khabbab an Ikrimah an Ibni Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitu al-layaliya al-mutatabi'ah tawiyan huwa wa ahluhu la yajiduna 'asha'an wa kana aktsaru khubzihim khubz asy-sya'ir. Menceritakan kepada kami Abdullah bin Muawiyah al-Jumahi, dia mengatakan, menceritakan kepada kami Thabit bin Zaid dari Hilal bin Khabbab, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Dia mengatakan bahwa Nabi SAW sering tertidur di malam hari sementara beliau dalam keadaan lapar, begitu pula dengan keluarganya. Beliau dan istrinya sering tertidur di malam hari dalam kondisi lapar. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang bisa mereka makan untuk makan malam. Dan kebanyakan ya makanan yang dimakan oleh beliau adalah khubzus syair, adalah roti dari gandum. Ya, tidak terlalu banyak jenis-jenis makanan yang dimakan, yang bisa dimakan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ya kita di zaman kita ini, ya kita tentu saja ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, di mana dibukakan kepada kita pintu-pintu rezeki, makanan dengan berbagai jenisnya. Nah, ikan dengan berbagai jenisnya, kemudian masakan dengan berbagai jenisnya juga. Nah, dan sebagainya, ya, pokoknya bermacam-macam, ya, tidak bisa lagi disebutkan, bermacam-macam jenisnya. Nah, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul anbiya,
sebagai sayyidu bani Adam, sebagai manusia yang paling mulia, sebagai manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebanyakan makanan beliau hanyalah roti dari gandum. Nah, tapi kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Ubaidullah bin Abdul Majid Al-Hanafi haddatsana Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar qala haddatsana Abu Hazim an Sahl bin Sa'd annahu qila lahu akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyya yani al-huwara faqala Sahlun ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyya hatta laqiya Allah faqila lahu hal kanat lakum manakhilu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma kanat lana manakhil qila kaifa kuntum tasna'una bisya'ir qala kunna nanfukhuhu fayatiru minhu ma tara thumma na'jinuhu. Menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman, dia mengatakan menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abdul Majid Al-Hanafi, dia mengatakan menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar, dia mengatakan menceritakan kepada kami Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad bahwa dikatakan kepadanya, ada orang yang bertanya kepadanya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakan gandum, memakan roti yang terbuat dari gandum yang halus. Nah, karena roti itu juga kualitasnya bertingkat-tingkat, sebagaimana yang kita rasakan. Roti itu kualitasnya bertingkat-tingkat. Ada yang halus, ada yang kasar. Nah, kata orang ini bertanya kepada sahabat, apakah Nabi SAW pernah makan roti dari gandum yang sudah halus? Nah, kemudian Sahal mengatakan, saya tidak pernah melihat Nabi SAW makan roti dari gandum yang halus sampai beliau meninggal dunia. Nah, ini perkataan Sahal. Kemudian orang ini bertanya kepada Sahal, apakah kalian dan juga Nabi SAW memiliki penggiling, penggiling untuk menghaluskan gandum? Nah, dia mengatakan kami tidak memiliki penggilingan untuk menghaluskan gandum tersebut sehalus-halusnya. Lalu orang ini bertanya, lalu bagaimana, apa yang kalian lakukan dengan gandum kalian? Bagaimana caranya kalian mengolahnya menjadi roti? Dia mengatakan, kita tumbuk dengan alat yang sangat-sangat sederhana yang tidak bisa membuat gandum itu menjadi halus. Kemudian kita meniupnya, ditiup. Kemudian yang tertiup itu yaitu yang sudah bisa dibuat menjadi roti, maka itulah yang kita ambil. Meskipun tidak terlalu halus. Tidak terlalu halus karena sangat sederhana. Nah, tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga di antara hadis, di antara sekian banyak hadis yang menceritakan kepada kita semua bagaimana kesederhanaan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istri beliau, dan ini juga dialami oleh banyak sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga dialami oleh banyak sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali nanti belakangan setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam barulah kemudian pintu-pintu rezeki itu dibukakan untuk kaum muslimin dengan adanya futuhat, penaklukan kota, ada ghanimah yang datang. Itulah yang kemudian menjadikan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meningkat strata kehidupan ekonominya. Nah, adapun di zaman ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kebanyakan mereka itu hidupnya dalam kondisi yang mirip-mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
ini sekaligus memberikan pelajaran kepada kita semua dan orang-orang yang banyak mengeluh ya tentang kehidupan dunianya, bahwasanya orang yang lebih mulia dari kita, bahkan orang yang paling mulia ya, bukan cuma dari kita tapi orang yang paling mulia di antara semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu kondisinya bahkan ya lebih di bawah daripada kondisi kebanyakan orang-orang yang mengeluh pada hari ini. Ya, kalau kita mungkin mengenal ada orang yang miskin, ya orang-orang yang miskin, kalau kita datang masih ada yang bisa dia suguhkan, masih ada persediaan di rumahnya untuk 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah, adapun kalau kita melihat, memperhatikan hadis-hadis ini, ya kita akan tersadar bagaimana Rasulullah hidup dengan penuh kekurangan, dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka juga bersabar dengan kondisi yang seperti itu. Nah, mereka juga bersabar dengan kondisi ekonomi yang serba pas-pasan tersebut. Nah, meskipun ya pernah mereka menuntut agar diberikan istilah kita uang belanja yang lebih. Nah, uang belanja yang lebih. Ya, mereka menuntut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian turun ayat dalam surah Al-Ahzab itu, ya, kalau kalian katakan kepada istri-istrimu Muhammad, jika kalian menginginkan kehidupan duniawi, maka kemarilah kalian dan saya akan mentalak kalian. Yeah. Tapi kalau kalian menginginkan kehidupan akhirat, maka itu lebih baik bagi kalian. Dan mereka ya tidak ada yang memilih kehidupan duniawi. Mereka semuanya memilih hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dengan kondisi yang serba kekurangan tersebut. Nah, jadi bukan berarti Rasulullah malas ya untuk bekerja. Beliau adalah orang yang paling rajin, qudwah dalam masalah ini. Nah, qudwah dalam masalah masalah kerajinan. Ya, dan Rasulullah mengajarkan kepada kita doa agar kita tidak menjadi orang-orang yang malas. Ya, mengajarkan kepada kita agar senantiasa menyandarkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk ya hidup dengan gaya hidup seperti itu. Nah, bahkan Rasulullah di antara doa beliau adalah Allahumma ij'alni Allahumma ahyini miskinan, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya hidupkanlah saya dalam kondisi sebagai orang miskin dan matikanlah saya sebagai orang yang miskin, dan kumpulkanlah saya bersama dengan orang-orang yang miskin. Nah, tapi perlu diketahui bahwa beda antara miskin dengan fakir. Ya, karena dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal faqr. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kefakiran. Ya, fakir itu tidak punya apa-apa. Nah, sehingga dia harus minta-minta kepada orang lain. Dia harus mengandalkan orang lain. Adapun miskin, ya dia punya penghasilan, dia bisa memenuhi ya kebutuhan pokoknya meskipun dengan tertatih-tatih. Ya, jelas dia tidak meminta-minta kepada orang lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ya, karena tentu saja meminta-minta kepada orang lain ini ya bertentangan dengan kehormatan seorang muslim, bertentangan dengan syariat kita. Nah, taib. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya, حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. Nah, qala faqultu liqatada fa'ala ma kanu ya'kulun qala ala hadhihi as-sufar. Qala Muhammad bin Bashar Yunus hadha alladhi rawa an Qatadah.
menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, dia mengatakan menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisham, dia mengatakan menceritakan kepada kami ayahku dari Yunus, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dia mengatakan bahwa Nabi SAW tidak pernah makan dengan menggunakan meja. Ya, Rasulullah SAW tidak pernah makan dengan menggunakan meja makan. Dan juga fi sukur rojatin, ya sukur rojah ina'un sagir yu'kalu fihi syai'ul qalil, nampan kecil yang digunakan untuk makan, ya piring khusus untuk makan. Nah, jadi bagaimana Rasulullah makan? Ya dengan sufrah yang dibentangkan, ya kalau kita semacam plastik dibentangkan kemudian diletakkan makanan di atasnya. Nah, wala khubiza lahu muraqqaqun, dan juga Rasulullah tidak pernah makan roti yang halus. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perkataan Anas bin Malik yang merupakan pelayan Nabi SAW yang mengetahui bagaimana keadaan beliau secara pribadi. Nah, dan dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW ya tidak pernah makan dengan menggunakan meja. Ya, dan tidak pernah juga makan dari nampan yang istimewa, yang khusus. Nah, dan juga tidak pernah makan roti yang lembut, ya sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Orang ini bertanya, kalau begitu bagaimana Rasulullah makan? Ya, dia mengatakan ala hadhihi sufar. Sufar itu artinya tikar. Jadi dibentangkan tikar, kemudian Rasulullah duduk di atasnya, ya kemudian dilapisi untuk makanan, ya dan Rasulullah akan makan di situ. Nah, makan di atas tikar tersebut. Nah, kemudian di sini pensyarah mengatakan, lalu apakah di sini menunjukkan bahwa tidak boleh seseorang makan dengan menggunakan meja makan? Nah, kata penulis, wal aklu 'alal khiwani mubah wa laysa bi muharram. Ya, tapi bukan berarti itu haram, tapi hukumnya tetap mubah. Ya, hukumnya tetap boleh. Tapi lakin an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana mutawadhi'an fi ta'amihi. Tapi Rasulullah memilih untuk bersikap tawadhu dalam hal makanan. Nah, Rasulullah memilih untuk bersikap tawadhu pada hal makanan, ya, pada hal yang bersifatnya makanan, bersikap tawadhu. Nah, memilih untuk duduk seperti yang kita sebutkan sebelumnya, ya duduk melantai. Nah, duduk melantai dengan gaya duduk tertentu untuk membatasi, ya untuk membatasi supaya tidak makan banyak. Nah, jadi itu merupakan pilihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah SAW tidak mau untuk makan terlalu banyak. Nah, kemudian apa dalil yang mengatakan bahwa ini menunjukkan kebolehannya? Ya, padahal di sini kan Rasulullah tidak pernah duduk di atas menggunakan meja makan. Karena dalam hadis yang disebutkan oleh Qatadah, ya kunna nati Anas bin Malik wa khabbazu qa'im wa khiwanuhu mawdu'. Ya, kami biasa berkunjung ke rumah Anas bin Malik. Ini rumahnya Anas bin Malik. Orang yang meriwayatkan hadis ini, hadis yang kita sebutkan tadi. Sementara beliau itu meletakkan makanannya di atas meja makan. Ya, dan beliau makannya tentu saja di meja makan tersebut. Nah, sementara Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis yang tadi, yang tentu saja ya dia sebagai periwayat hadis tidak mungkin menyelisihi hadis yang diriwayatkan jika memang itu menunjukkan ketidakbolehannya. Nah, tapi karena dia makan dengan menggunakan meja makan, ini menunjukkan bahwa hal tersebut bukan hadis yang diriwayatkan itu bukan menunjukkan keharamannya, ya, tapi itu menunjukkan pilihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal makanan. Nah, taib,
Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun Anas bin Malik tentu saja setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia hidup dengan ekonomi yang sangat baik, ya, karena doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah memanjangkan umurnya, melapangkan rezekinya dan memperbanyak keturunannya, ya, dan dia dikaruniai rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya. Haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Abbad bin Abbad al-Muhallabi an Mujalidin an Asy-Sya'bi an Masruq qala dakhaltu ala Aisyah fada'at li bi ta'amin wa qala ma ashba'u min ta'amin fa asya'u an abkiya illa bakait. Qala qultu lima qalat adhkurul hal allati faraqa 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya wallahi ma syabi'a min khubzin wa lahmin marrataini fi yaumin. Menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', dia mengatakan menceritakan kepada kami Abbad bin Abbad al-Muhallabi dari Mujalibin, dari Sya'bi, dari Masruq. Dia mengatakan saya masuk kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dia memanggilku untuk makan, dan Aisyah mengatakan saya tidak pernah kenyang, ya, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun sekarang ketika saya makan dan saya kenyang, maka saya sering menangis. Ya, saya sering menangis, kata Aisyah radhiyallahu anha. Masruq mengatakan, kenapa demikian? Aisyah mengatakan, karena saya sering teringat, ya, bagaimana kondisi saya dulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah itu tidak pernah kenyang memakan roti selama 2 hari berturut-turut sampai dia meninggal dunia. Ya, sehingga ketika Rasulullah meninggal dunia dan Aisyah radhiyallahu anha masih hidup belakangan, ya, beberapa tahun setelah beliau meninggal dunia, kadang ketika dia makan dan kenyang, ya, beliau akan menangis, ya, karena teringat bagaimana dulu pengorbanan dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masruq yang menyebutkan hadis ini, dia sebenarnya hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih hidup. Ya, cuman dia tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena dia tinggal jauh, sehingga dia tidak dikategorikan sebagai sahabat. Karena sahabat itu artinya orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada beliau. Ya, adapun Masruq meskipun hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, meskipun dia masih kecil waktu itu, tapi dia tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia dikategorikan sebagai tabi'in, ya, bahkan dia termasuk min kibari tabi'in, di antara tabi'in yang senior. Dan namanya di sini ini cuman lakop saja, ya, bukan nama aslinya, lakopnya. Masruq artinya yang dicuri. Nah, dan di sini disebutkan bahwa summiya masruqan li'annahu suriqa wa huwa shaghir thumma wajadahu ahluhu. Ya, dia pernah diculik, ya, diculik waktu dia masih kecil. Kemudian tidak lama setelah itu dia pun didapatkan kembali oleh keluarganya, sehingga dia digelari dengan Masruq, ya, orang yang pernah diculik. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini ya, kenangan yang dikenang oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, ketika dia makan kenyang, ya, dia teringat bagaimana kebersamaan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, ya, yang hidup dengan serba pas-pasan. Taib. Kemudian kita pindah ke bab yang berikutnya, babu majaa fi sifati idami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bagaimana lauk, ya, tadi rotinya, sekarang lauknya. Bagaimana lauknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi rotinya itu tidak pernah kenyang selama 2 hari berturut-turut,
dan rotinya juga roti yang keras, yang kasar, bukan roti yang lembut, yang yang enak ketika dimakan. Sekarang lauknya. Nah, hadis yang pertama, haddatsana Muhammad bin Sahl bin Askar wa Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Yahya bin Hassan qala haddatsana Sulaiman bin Bilal an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamu al-khallu. Qala Abdullah bin Abdurrahman fi hadithihi ni'mal idamu awil udmu al-khallu. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Sahal bin Askar dan Abdullah bin Abdurrahman, mereka berdua mengatakan, menceritakan kepada kami Yahya bin Hassan, dia mengatakan menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Jadi lauk yang banyak dalam peristilahan Nabi SAW dan orang-orang di zaman beliau adalah sesuatu yang dengannya, yang kita makan roti dengannya. Ya. Kalau misalnya kita makan roti dicampur-campur dulu, ya, kemudian dimakan, diambil rotinya, kemudian di apa itu namanya, ya, cucukan, ya, kemudian dimakan. Ya, kalau kita mungkin tidak pernah seperti itu, atau mungkin pernah ya, atau jarang, karena kebanyakan rotinya sudah ada campurannya, ya, di tengahnya tinggal dimakan saja, ya, kecuali mungkin kalau roti tawar, ya, roti tawar. Tapi itu pun roti tawar kadang-kadang bukan tapi langsung dikasih ke rotinya. Nah, langsung dikasih ke rotinya. Ini yang dimaksud dengan idam. Iya, sesuatu yang kita makan roti dengannya. Nah, kalau di Saudi, ya, sampai sekarang masih banyak yang seperti itu karena rotinya roti tawar. Ya, sehingga idamnya itu bermacam-macam. Nah, di sini kata Rasulullah, sebaik-baik lauk adalah cuka. Nah, lalu sebenarnya apa sebab wurudnya, sababul wurud hadis ini? Karena kalau kita pikir masih banyak yang lebih baik dari cuka. Ya, ada madu, ini zaman Nabi, ya, ada madu, ada zaitun dan seterusnya. Nah, jadi sebab wurudnya hadis ini adalah dari Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak saya suatu hari ke rumahnya. Nah, fa akhraja ilaihi falaqan min khubzin. Kemudian Rasulullah mengeluarkan kepada kami roti. Ya, faqala ma min udum. Kemudian orang tersebut, Jabir mengatakan, apakah ada lauk? Ya, mereka mengatakan tidak ada, ya, kecuali cuka saja. Ya, kemudian Nabi mengatakan kepadanya, kalau begitu cuka saja. Dan Nabi mengatakan, fa innal khilla ni'mal udum. Karena cuka itu adalah sebaik-baik lauk. Ya, Jabir mengatakan, setelah saya mendengarkan hadis itu, saya akhirnya suka dengan cuka. Yang sebelumnya dia tidak suka. Ya, tapi karena Nabi mengatakan sebaik-baik lauk adalah cuka, maka saya pun menyukai cuka sejak saat itu. Dan Talha juga mengatakan, setelah saya mendengarkan hadis ini dari Jabir, saya juga akhirnya suka cuka sampai sekarang. Ya, karena Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baik lauk adalah cuka. Ini juga mereka sangat iktidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan ini baik, berarti ini baik. Nah, jadi tentu saja jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, cuka ya termasuk kalau dalam kehidupan kita modern sekarang ini, dia termasuk pelengkap, ya, pelengkap dalam sebuah makanan tertentu, ya, bakso dan seterusnya. Nah, ya, saya kira ini saja jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.